Serangan rudal Iran pada 21 Juni 2025 meninggalkan jejak kehancuran di jantung Tel Aviv. Kota itu berduka, dengan puluhan bangunan yang runtuh dan ribuan warga yang terluka. Namun, yang paling menyedihkan adalah hilangnya nyawa 16 orang tak bersalah dalam semalam. Ketika berita tentang serangan itu menyebar, dunia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dikenal dengan retorika kuat tentang keamanan nasional, terlihat ketakutan dan panik saat ledakan terjadi di belakangnya saat wawancara. Ini adalah momen yang memperlihatkan betapa rentannya kekuatan yang selama ini ia banggakan. Di tengah situasi yang penuh kekacauan, Netanyahu justru mengungkapkan keluhan mengenai penundaan pernikahan anaknya untuk yang kedua kalinya akibat perang yang sedang berlangsung. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan di kalangan rakyat Israel yang mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi berada dalam posisi aman, melainkan menjadi korban dari kondisi yang tidak terkendali. Krisis ini berawal dari keputusan yang sangat salah untuk menyerang situs nuklir Iran saat negosiasi damai yang dimediasi oleh Washington masih berjalan. Tindakan sepihak tersebut mengundang reaksi balasan dari Iran, termasuk peluncuran rudal balistik dari Teheran yang kini berhasil menembus Iron Dome dan menyerang wilayah dengan kepadatan penduduk. Hari ini, Israel mengalami kenyataan pahit yang pernah mereka berikan kepada Gaza. Dengan bangunan yang hancur, warga yang terpaksa mengungsi, dan anak-anak yang tidak tertidur karena dentuman ledakan, situasi ini menciptakan ketakutan yang mendalam. Namun, kali ini musuh yang dihadapi bukanlah masyarakat yang tak bersenjata, melainkan sebuah negara dengan kekuatan militer yang setara. Awal dari fase baru ini terletak di Bat Yam, sebuah kota di selatan Tel Aviv, di mana penderitaan warga Israel mulai terungkap dan membawa dampak yang luas. Di kota ini, rudal balasan Iran mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan, menandai awal dari sebuah babak kelam. Serangan itu tiba tanpa peringatan, meluncur cepat menembus langit, sementara sistem pertahanan udara tak mampu berbuat banyak. Suara sirine menggema, mengisi udara dengan rasa takut yang melanda setiap sudut. Warga terjebak dalam kepanikan, bergegas menuju bunker-bunker yang tersedia, berusaha melindungi diri dari kekacauan yang dihasilkan oleh pilihan-pilihan pemimpin mereka. Dalam sekejap, suasana tenang berubah menjadi ketidakpastian dan ketakutan yang mendalam. Di tengah situasi yang mengerikan, beberapa titik api mulai melahap bangunan, memaksa petugas pemadam kebakaran untuk bergegas ke lokasi dan menghadapi bahaya demi memadamkan api yang terus berkobar. Ketika sirin akhirnya mereda dan ketegangan mulai mereda, warga perlahan mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Namun, langkah mereka terhenti oleh pemandangan yang mengguncang jiwa. Gedung-gedung yang dulunya menjulang megah, kini hancur menjadi tumpukan puing. Kota yang mereka huni telah berubah wajah dalam waktu semalam. Rasa ngeri semakin mendalam saat laporan resmi mengungkapkan bahwa 61 bangunan telah runtuh, lebih dari 200 orang mengalami luka-luka, dan 5 jiwa melayang dalam insiden tragis ini. Suasana duka menyelimuti, meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan setiap orang yang selamat. Tragedi malam itu meninggalkan luka yang dalam bagi komunitas Tamrat ketika sebuah rudal balistik menghantam sebuah bangunan dan merenggut nyawa 4 orang, termasuk seorang ibu dan 2 putrinya. Peristiwa ini memicu kesedihan yang luar biasa, bukan hanya karena korban jiwa, tapi karena perang ini dilancarkan oleh penguasa, bukan rakyat. Siapa yang layak diminta pertanggungjawaban atas semua kehancuran ini? Satu ironi yang tak dapat diabaikan dalam konflik ini adalah kenyataan bahwa warga Israel kini merasakan luka yang selama ini dialami oleh penduduk Gaza. Di Ramat Gan, kawasan yang padat penduduk, rumah-rumah warga telah menjadi sasaran serangan balasan dari Iran. Ledakan rudal mengguncang lingkungan,
membakar mobil-mobil, dan menyebabkan kerusakan parah pada 3 rumah. Data dari otoritas setempat mencatat bahwa 9 bangunan telah hancur total, sementara ratusan lainnya juga terpengaruh. Kerusakan yang bervariasi ini membuat sekitar 100 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan, menciptakan rasa ketidakpastian dan ketakutan yang serupa dengan apa yang telah dialami oleh warga Gaza selama bertahun-tahun. Pertanyaan yang mengemuka, apakah warga Israel kini merasakan kehilangan yang sama seperti warga Palestina akibat serangan dan konflik? Serangan balasan Iran di Rishon LeZion menimbulkan kerusakan parah dan mempertanyakan kesetaraan dampak bagi kedua belah pihak. Dampak serangan sangat besar, dengan beberapa rumah dan bangunan mengalami kerusakan berat. Ledakan menciptakan suasana mencekam, memaksa penduduk mencari perlindungan. Tragisnya, 2 orang tewas di tempat dan 17 lainnya terluka, beberapa dengan kondisi serius. Bagi yang selamat, mereka harus menghadapi rumah yang rusak parah atau bahkan kehilangan tempat tinggal. Malam di Petah Tikva diselimuti ketegangan setelah rudal balistik Iran menghantam sebuah gedung tinggi. Suara ledakan memecah keheningan dan warga bergegas menuju bunker untuk menyelamatkan diri. Tragisnya, 4 orang meninggal, termasuk 1 korban yang namanya sangat dikenal publik. Yvette Smilovitz, penyintas Holocaust yang bertahan hidup dari salah satu kekejaman terburuk abad ke-20, harus menghadapi akhir hidup yang tragis akibat serangan Iran. Serangan rudal balistik pada malam hari menyebabkan kerusakan parah pada rumah-rumah warga dan 1 nyawa melayang dalam insiden tersebut. Konflik yang tak kunjung usai kembali merenggut nyawa, termasuk dari mereka yang telah selamat dari tragedi sebelumnya. Momen paling menegangkan melanda Tel Aviv saat sirene meraung, membelah kesunyian kota. Cahaya kilat dari Iron Dome memenuhi langit, berjuang melawan serangan rudal Iran yang tak henti-hentinya. Meski pertahanan bekerja maksimal, 1 rudal berhasil menembus dan menghantam bangunan, mengakibatkan kerusakan parah dan meningkatkan keresahan warga di tengah serangan yang datang bertubi-tubi. Pemerintah Israel berupaya membatasi informasi tentang kerusakan akibat serangan, namun warga Israel justru membagikan foto dan video kerusakan melalui media sosial. Mereka menunjukkan dampak nyata dari perang, termasuk gedung-gedung yang rusak parah di Tel Aviv, sebagai bukti bahwa kerugian yang dialami Israel tidak bisa dianggap remeh. Ini menjadi sorotan dunia tentang konsekuensi dari keputusan pemimpin mereka. Sebuah rekaman udara memperlihatkan kerusakan parah pada gedung pencakar langit di Tel Aviv akibat serangan rudal, dengan efek ledakan yang menghancurkan puluhan mobil di sekitarnya. Meskipun kerusakan terlihat sangat parah, otoritas Israel menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebuah pernyataan yang mengejutkan publik mengingat skala kehancuran yang terlihat. Klaim Israel tentang tidak adanya korban jiwa dalam serangan rudal Iran menimbulkan kecurigaan publik. Dengan kerusakan parah pada gedung-gedung tinggi yang terlihat jelas dalam video, banyak yang mempertanyakan apakah Israel benar-benar tidak memiliki korban atau sedang menyembunyikan informasi penting. Spekulasi dan pertanyaan mulai bermunculan di tengah bukti kerusakan yang masif. Kerusakan akibat serangan rudal Iran sangat parah, dengan bangunan yang terbakar dan kendaraan yang hancur total. Publik kini mempertanyakan klaim Israel tentang tidak adanya korban jiwa, mengingat skala kehancuran yang terjadi. Kerusakan ini bahkan terlihat sebanding dengan dampak perang di Gaza, sehingga banyak yang meragukan kebenaran informasi yang disampaikan Israel. Serangan rudal Iran terhadap Tel Aviv menunjukkan presisi dan sasaran yang jelas, dengan gedung-gedung besar yang menjadi target utama. Ini menegaskan bahwa Iran kini menjadikan kota-kota strategis Israel sebagai fokus serangan mereka. Dampaknya pun terasa signifikan
dengan bangunan yang rusak parah dan aktivitas kota yang terganggu. Video yang direkam warga menunjukkan detik-detik serangan rudal Iran terhadap Tel Aviv di tengah malam. Sirene meraung keras, penduduk panik berlarian mencari perlindungan di bunker, sementara beberapa lainnya memilih merekam momen-momen serangan. Kerusakan parah terjadi di beberapa titik penting, dengan bangunan yang terbakar dan mobil-mobil pribadi yang hancur total. Serangan ini benar-benar mengguncang kota dan meninggalkan jejak kehancuran yang signifikan. Serangan Iran yang menewaskan 4 orang dan melukai 20 lainnya memperlihatkan bahwa sistem pertahanan Israel mengalami kegagalan besar. Peristiwa ini menguatkan kesimpulan bahwa Perdana Menteri Netanyahu terlalu percaya diri dengan kemampuan pertahanan Israel setelah keberhasilan menahan serangan Iran sebelumnya. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa Iran mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome dengan mudah, menghancurkan ilusi tentang keampuhannya sebagai tameng yang tak terkalahkan.